Swastiastu, Assalamualaikum teman-teman semua. Di kesempatan hari ini saya hendak sharing kepada teman-teman tentang project lanjutan gitu ya, tentang agro industri gitu ya. Kita udah sempat bahas ini di video sebelumnya, dan kita akan coba membahas lebih detail lagi tentang bagaimana skema atau cara kerjasama dalam industri agro. Teman-teman, saya sudah kurang lebih sekitar hampir 1 tahun ini ya, kurang lebih ya. Tapi sudah mulai serius itu kurang lebih sekitar 6 bulan lalu gitu ya, untuk melihat agro sebagai satu bisnis kedepannya yang kita tidak boleh pandang sebagai sebelah mata gitu ya, sebagai satu bisnis yang cukup menarik untuk kita bahas, dan bukan cuma sekedar bahas, tapi bagaimana kita bisa implementasikan itu. Teman-teman, kalau kita melihat pasar buah gitu ya, kembali lagi pasar global, kebutuhan akan buah tentu seperti apa yang saya sudah sharing sebelumnya ya. Nah, cuman bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dalam agro. Nah, saya akan coba memberikan kepada Anda tentang satu gambaran kerjasama yang mungkin teman-teman boleh pikirkan sebagai salah satu solusi buat kita semua untuk kita juga bisa sukses dalam bidang agro. Oke ya. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu, ini adalah semua proses pembelajaran yang saya tahu bahwa setiap upaya tentu kita nggak tahu nanti ending hasilnya akan seperti apa, tapi setidaknya kita sudah melakukan upaya terbaik bersama orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya. Karena kalau kita mau sukses, tentu kita mesti punya mentor sukses, kan gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatikan, gitu ya. Kalau kita perhatikan, di sini saya mau membuatkan satu gambar kepada teman-teman tentang seberapa besar potensi dari agro sebenarnya, gitu ya. Ada satu orang dari testimoni yang saya juga lihat di YouTube, gitu ya. Jadi satu pohon durian musangking itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 80 juta per tahun. Nah, ini tentu hasil yang sangat amazing. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan teman-teman bisa menanam kurang lebih sekitar 1000 pohon gitu misalnya. Nah, kalau teman-teman bisa menanam 1000 pohon, teman-teman tinggal kalikan aja berapa hasilnya dalam 1 tahun di kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun nanti gitu ya. Karena biasanya durian akan berbuah dari penanaman awal itu kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Nah, kalau 1000 pohon itu bisa menghasilkan 8 miliar, berarti kalau Anda punya 100 pohon, berarti Anda bisa menghasilkan 800 juta. Nah, pertanyaannya adalah, untuk bisa menanam 100 pohon berarti kita butuh kurang lebih sekitar 1 hektar. Nah, begitu kita berbicara tentang 1 hektar, berarti kita sudah mulai mikir, kira-kira lahan kita cukup nggak? Punya nggak kita lahan 1 hektar? Lebih-lebih kalau kita ngomongin 1000 pohon, berarti kurang lebih sekitar 10.000 hektar. Nah, teman-teman, disinilah kalau kita melihat satu pola kerjasama yang nanti saya akan coba sharing kepada teman-teman. Contoh misalkan kalau kita sendiri yang mengerjakan ini, kalau kita sendiri yang mengupayakan 100 pohon di lahan 1 hektar kita kira-kira butuh berapa dana? Untuk lahan aja berarti kita akan butuh kurang lebih sekitar 500 juta. Oke ya, untuk 1 hektarnya 500 juta. Nah, kalau untuk bibit dan produksi, kita akan butuh kurang lebih sekitar 300 juta lagi. Berarti at least kita punya uang 800 juta, teman-teman. Oke ya, untuk bisa menghasilkan 800 juta nanti ketika durian ini berbuah. Oke ya. Nah, sekarang kita kasih teman-teman satu pola kerjasama. Ya, contoh misalkan pola kerjasama ini adalah pola kerjasama yang sudah diuji tentunya, pola kerjasama yang sudah berjalan tentunya, bukan pola kerjasama yang hanya di atas kertas tanpa pengujian, tapi ini sudah berjalan teman-teman, dimana kurang lebih kita sudah melakukan penanaman kurang lebih sekitar 1000 hektar sekarang di Bali teman-teman. Oke ya.
Nah, bagaimana pola kerjasamanya? Teman-teman bisa lihat nih. Contoh misalkan kita lakukan pola kerjasama. Kalau misalkan kita lihat yang di sini, berarti ini semua teman-teman yang upayakan. Jadi lahannya teman-teman, bibitnya teman-teman, gitu ya. Kemudian proses pertumbuhannya juga teman-teman yang harus memelihara, ya kan? Nah, selebihnya kalau sudah berhasil jadi durian, artinya sudah berbuah, teman-teman juga harus memikirkan bagaimana proses penjualannya. Nah, cuman di dalam pola kerjasama ini, kita akan melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan atau profit sharing, yang diawali dulu dengan tentu kerjasama di awal yang kita bangun lewat komunitas kita. Nah, contoh teman-teman. Pemilik lahan nanti dia akan mendapatkan kontribusi 30%. Oke ya, ini adalah pemilik lahan. Saya hapus dulu ya teman-teman. Jadi pemilik lahan dia akan bisa diperhitungkan 30%. Oke ya. Selebihnya kita lihat petani penggarap, dia akan menerima 15%. Kemudian nanti pemilik bibit itu akan mendapatkan 15% juga. Oke ya. Nanti dapat lagi yaitu saprodi, yaitu usaha produksi baik pupuk juga untuk hama, itu dia juga butuh, benar ya, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu butuh juga tahun keempat dan selanjutnya. Ini akan mendapatkan 20%. Oke ya. Selebihnya PT ini tugasnya adalah memberikan tentu dukungan support kepada seluruh petani, dan juga di akhir PT ini akan membeli buah itu sendiri. Jadi para petani dia tidak perlu memikirkan lagi buah itu akan dibeli oleh siapa, karena PT akan membeli ini. Jadi ini akan mendapat kontribusi 10%. Lalu 5% lagi, oke ya, dan 5% lagi agar ini genap jadi 100%, di mana 5% ini akan diberikan kepada desa adat, gitu ya, desa adat yang dia akan mendapatkan 5% di mana lahan itu berada, dan 5% lagi akan diberikan kepada koordinator lapangan atau korlap yang selalu menemani para petani. Nah, teman-teman bisa lihat teman-teman, ini adalah pola kerjasama yang menarik, di mana setiap orang bisa berkontribusi. Kalau tadi misalkan kita berbicara bahwa untuk kita sendiri yang menanam dan juga di lahan kita sendiri dengan bibit dan juga tentu pakan atau kita bilang sebagai pupuk dan hama, kedepannya itu kita butuh kurang lebih sekitar 800 juta untuk 1 hektarnya. Tetapi ini dengan sistem pola kerjasama ini 1 hektar itu kita bagi-bagi. Jadi lahannya itu pemilik lahan dia akan mendapat kontribusi 30%, 15% untuk petani penggarap, kemudian 15% itu untuk kontributor bibit, dan 20% untuk saprodi atau sarana produksi, 10% itu adalah PT yang akan membeli produk kita juga, artinya dia yang akan bertanggung jawab terhadap proses penjualan buahnya ke depan. Lalu 5% itu untuk desa adat, dan 5% lagi untuk korlap. Jadi semua ini akan mendapatkan bagiannya. Contoh misalkan di tahun ketiga pohon bisa berbuah dan menghasilkan 80 juta per pohon. Oke ya. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin, karena harga durian Musangking kalau kita bedakan sekarang teman-teman. Jadi kalau kita bedakan, jadi kalau buah lokal gitu ya, buah lokal itu harganya berapa teman-teman? Misal 10.000. Ini buah lokal harganya 10.000 rupiah. Kalau durian Musangking harganya berapa? Harganya per kilo itu 250.000 per kilo. Artinya kalau satu buah atau satu bungkul itu bisa 2 kilo, berarti harganya bisa 500.000 teman-teman. Oke ya. Lalu ada durian kane. Jadi kane kurang lebih sekitar mungkin 100.000 saat ini. Nah, jadi mungkin nggak durian Musangking bisa menghasilkan banyak dalam satu pohonnya? Bisa. Karena apa? Kembali lagi kita melihat teman-teman, kita melihat harganya. Oke ya.
Ini yang kita bilang sebagai satu terobosan bahwa mungkin ada pemikiran untuk berkebun buah lokal, ya nggak masalah juga. Tapi kalau orang yang berorientasi produksi, orang yang berorientasi industri, pasti tentu memilih varietas yang unggul, artinya varietas yang rasanya paling enak. Karena kalau rasanya paling enak berarti akan diterima dunia, bener ya? Nah itu yang kita lakukan teman-teman. Nah misal dalam satu tahun produksi dari 100 pohon itu kita misalkan menghasilkan 1 miliar. Ya 1 miliar ini misal di tahun ke-3 atau tahun ke-4. Maka teman-teman gitu ya, teman-teman akan mendapatkan berapa bagian? Jadi pemilik lahan nanti dia akan mendapatkan 30%. Atau berarti dia akan terima berapa? 300 juta. Kalau pemilik lahan juga sekaligus sebagai petani, gitu ya, sebagai petani, maka dia akan terima lagi 150 juta. Kalau pemilik lahan juga sekaligus sebagai sebagai penyedia bibit, maka dia juga akan terima 150 juta. Oke ya. Dan kalau dia juga sekaligus sebagai untuk sarana produksi, berarti dia akan dapat 200 juta. Jadi petani yang memiliki kesemuanya ini bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 80% atau kurang lebih 800 juta. Tetapi misal ada juga petani yang misalkan dia punya lahan, dia juga bisa jadi petani penggarap, tapi nggak bisa membeli pupuk. Maka di situ celah buat teman-teman yang memiliki modal untuk bisa kerjasama sama petaninya untuk menyediakan bibitnya. Ya, juga misalkan kalau pupuk gitu ya, pupuk nggak mampu, mungkin nanti ada kontributor bibit yang akan kerjasama. Nah, jadi teman-teman, dengan pola seperti ini memungkinkan teman-teman untuk bisa berkebun tanpa modal buat petani yang memiliki lahan. Tapi buat teman-teman yang ingin berkebun tanpa lahan, nah ini kesempatan buat teman-teman yang memiliki modal yang mau dikerjasamakan, sehingga Anda bisa bekerja sama dengan petani pemilik lahan untuk ibaratnya bekerja sama, sehingga nanti Anda akan terima bagian 15%. Nah demikian dulu teman-teman apa yang saya bisa sharingkan dari sharing kita di sore ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya menunggu undangan atau menunggu kehadiran juga teman-teman yang mau gitu ya untuk kita ajak sama-sama dalam satu gerakan memuliakan bumi, mensejahterakan manusia lewat roda gila komunitas gitu ya. Dimana orientasi bisnis kita adalah bisnis agroindustri. Tidak menutup kemungkinan karena Bali adalah destinasi wisata, suatu saat kita akan menjadi juga destinasi petik buah. Nah kalau itu terjadi berarti bonus tambahan lagi buat kita semua. Saya rasa itu pertemuan kita dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, tentu dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Salam sehat, salam sukses, semoga kita beruntung dengan bisnis-bisnis kita. Terima kasih.